Selamat sore kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Agus TK. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview ataupun kita akan mengintip ya tentang apa yang teman-teman bayangkan ya jika melihat keadaan seperti ini. Apakah ini hutan? Apakah ini daerah tertinggal, daerah pelosok, ataukah ini bagian dari sebuah proyek ataupun semisal perkebunan gitu ya? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Ini adalah sebuah daerah tertinggal dan ini adalah wilayah perkebunan. Tapi ini bukan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi yang besar ya. Ini adalah milik individu ataupun milik orang ya, milik salah satu orang. Jadi ini seperti ini, di daerah tertinggal, ini daerah terpencil, daerah pelosok. Ini adalah perkebunan kelapa ya teman-teman. Tapi ini ada seonggok pinang, ini namanya buah pinang. Ini komoditas sampingan juga ya, selain komoditas utama yaitu kelapa ya. Ini. Jadi di sini sangat banyak sekali kelapa biasa ya. Meskipun di daerah sini ada juga perkebunan kelapa sawit ya. Ini adalah daerah Riau ya, tepatnya di Parit Penghulu, Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jadi sebagian besar selain kelapa sawit juga kelapa biasa ini. Tapi kalau di daerah Riau itu masih banyak kelapa biasa seperti ini. Ya, yang fungsinya ataupun arahnya kemana mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi bisa untuk santan, minyak goreng, bahan bakar tertentu ya, seperti kelapa sawit itu juga ada. Dan banyak sekali untuk kelapa biasa ini manfaatnya dari akar sampai ke pucuknya, sampai ke buahnya, itu banyak sekali manfaatnya dan semua itu berfungsi ya. Tapi tidak dengan di sini karena bukan mendetail untuk menguasai semua ya. Jadi cuma buahnya saja yang di sini untuk dipanen. Tapi kali ini kita akan mereview ataupun mengintip saja mengenai perkebunannya itu seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi untuk video memanen buah kelapa mungkin nanti bakal saya upload juga, tapi tidak kali ini ya, karena ini sudah pasca panen ini sebenarnya, karena sudah tidak ada lagi buahnya, tinggal yang sebagian hijau-hijau kayak gini. Ini masih muda ya, masih umur-umur degan gitu. Jadi di sini nih kalau degan itu tidak arah ke sana ya. Mungkin kalau di Jawa, daerah Jawa ataupun daerah Indonesia yang lain itu sangat dimanfaatkan sekali untuk degan ya. Jadi kalau di sini tidak, ini kelapa untuk itu tadi, produk-produk lain. Ini kita mulai masuk ke dalamnya. Jadi ini wilayah bagian depannya seperti ini ya. Bagian depan sana itu ada tembok itu yang agak tinggi itu adalah tembok ataupun pembatas, yang mana di sebelah sananya yang itu lebat itu, kesananya lagi itu ada parit ya, parit besar, sungai lah istilahnya, sungai yang nanti itu adalah sarana untuk mengangkut kelapa-kelapa yang sudah siap jual ya, kelapa-kelapa yang sudah disiapkan untuk dijual. Dijualnya kemana? Ada nanti gudangnya itu di daerah kita melewati laut kalau dari sini ya, kendaraannya laut juga. Jadi ini bagian depannya seperti ini. Ini adalah halaman-halaman. Jadi kalau di sini tuh menyebutnya baris ya, kelapa itu baris-baris gitu, bukan ini kalau jumlahnya bukan berapa hektar berapa itu, tidak. Tapi ini biar mempermudah untuk daerah sini ya. Jadi ini baris. Seperti apa sih baris itu? Baris misal ini ada parit ya ini. Mungkin saya menjelaskannya singkat saja ya, sepengetahuan saya.
Saya juga tidak terlalu menguasai, cuman hanya beberapa hal yang terlihat saja bisa saya ketahui. Ini jadi kayak gini nih, ini ada parit nih ke arah sana ini. Ini parit nih bukan hanya sebagai sarana irigasi aja ya. Sebenarnya ini parit ini juga fungsinya untuk transportasi apa ya, bukan transportasi, untuk mengalirkan itu. Jadi kelapa-kelapa yang dipanen kalau daerah sana, ujung sana ya, tidak mungkin dibawa ke depan sini dengan digendong ataupun dijunjung gitu ya, ataupun pakai alat yang namanya angkong sana tadi. Meskipun bisa, tapi kalau lebih efektifnya di sini memanfaatkan sistem irigasi ini, dimana air ini bisa diatur dengan pola buka tutup gitu ya. Jadi nanti dikosongkan, mungkin nanti ketika memanen akan saya video, akan saya jelaskan juga. Jadi ini untuk review kebun ini kan ada nih bagian depan kelapa. Ini yang paling depan. Jadi ini ke belakang itu satu baris itu lurus sampai belakang sampai ujung. Kira-kira untuk satu baris itu jumlah kelapa ini ya, jumlah pokok kalau bilang ya, satu batang ini satu pokok itu berjumlah 30 sampai 35 batang. Yang mana tiap satu batang ke satu batang itu, satu batang ini itu jaraknya adalah 5 meter. Jadi situ sampai sini ini 5 meter. Nah, berhubung di sini juga sebagai sampingan ya, komoditas keduanya itu ada pinang, jadi ditaruh pinang kayak gini. Cuman kalau pinang ini nggak terlalu beraturan seperti itu ya, karena dia tidak terlalu menyerap banyak air. Dengan batang yang hanya segini, akar juga tidak rimbun seperti ini ya. Kalau kelapa ini sangat rimbun. Dan ini dipupuk ya, belum lama dipupuk kemarin. Soalnya kalau di sini biasanya setelah panen kelapa itu kita pupuk seperti itu. Ini kelapanya. Sama juga untuk yang kesini sama ke situ, kelapa situ harusnya juga ada 5 meter ya. Kita contoh di sini. Ini nggak terlalu lurus ya, cuma urutannya ke belakang gitu. Jadi ini sama yang itu nih. Set. Itu jaraknya juga 5 meter itu. Dan ke sana lagi itu 5 meter juga. Dan di sananya itu parit lagi ya. Jadi tiap 3 pokok ini 1, 2, dan 3 ini itu di sininya ada parit lagi. Jadi seperti itu ya rata-rata kalau di daerah kami. Ini sih tidak apa ya, tidak menjadi aturan atau syarat tertentu gitu, tidak. Hanya saja ini kalau di daerah sini seperti ini kebanyakan. Biar mempermudah juga, mempermudah si pekerjanya, petaninya. Terutama untuk pengangkutan ya, karena di sini nih kalau kayak gini nih apa ya, tidak terlalu efektif kalau kita menggunakan angkong yang disurung itu atau gerobak, itu tidak memungkinkan karena ya tanah tidak rata seperti ini dan ini enggak terlalu bersih nih kayak gini. Cuman ini masih tergolong bersih daripada kebun-kebun orang yang lain karena bermacam-macam tingkat ya. Ada yang lebih lebat lagi seperti tidak pernah ditebas. Ini masih tergolong hanya rumput-rumput rumput-rumput pendek aja ya. Tidak yang terlalu lebat-lebat seperti itu. Jadi ini makin ke belakang seperti itu makin banyak pokoknya, tapi untuk ukurannya sama aja, 5 meter ke 5 meter. Dan ini untuk pinang ini cukup banyak juga. Bahkan di sela-sela kelapa ini ada juga, cuma banyak yang tumbang juga ya. Kayak gini nih. Karena apa? Dia kalau terlalu sering hujan, apalagi ini di musim hujan, kalau sini sering hujan juga, itu dia akarnya tidak menopangnya, tidak kuat. Jadi mudah untuk tumbang juga kalau kena angin. Nah, seperti ini. Tapi ini juga yang muda-muda ini banyak sekali. Ini sebagian tidak ditanam tidak sengaja ini ya, karena buah-buah jatuh itu
tumbuh tunasnya jadi seperti ini. Yang depan ini banyak nih. Ini ya untuk kelapa. Jadi kalau ini kelapa ini udah agak lama ya, untuk usia segini. Ini sudah berapa tahun ya? 10 tahun lebih nih. 12 tahun nih, usia 12 tahun. Masih belum terlalu tinggi. Ini tingginya mungkin 5 meter ya. 5 meter sampai ada yang rendah juga ya. Kayak sana masih rendah. Jadi untuk sistem pemanenan ya tradisional, manual, pakai itu gantol itu ya. Pakai bambu panjang yang ada gantolan itunya, digantol gitu. Jadi belum sampai ke memanjat-manjat atau sambung-sambung, ini tidak, karena ini tidak terlalu tinggi ya. Dan untuk buah sendiri di sini juga bermacam-macam ya. Kalau seperti ini mungkin termasuk lebat ya bilangnya. Ini cukup bagus juga, banyak. Ini seperti ini, yang lain itu cukup lebat juga. Dan ini pelepah-pelepahnya ya, dikumpulkan kayak gini, tidak dibakar ya, karena kalau dibakar kayak gini nih kasihan pula batang kelapanya ini. Efeknya itu ke itu yang muda-mudanya itu, manggarnya itu kalau terlalu kena panas itu rawan juga, dia bakalan jadi kering, jadi nggak jadi buah, malah kering dia seperti ini. Ini untuk jenisnya kebanyakan sih kelapa lokal ya. Cuman kalau mengenai warna yang ada yang merah, ada yang hijau, itu masih kurang paham juga. Ini yang jelas kelapa lokal yang bukan hibrida ya. Ada juga yang hibrida itu buahnya kecil-kecil. Sebagian ada juga di sini ya. Kalau untuk buah campur lah mungkin. Ini bukan tergolong hibrida, kelapa biasa dengan ukuran yang sedang. Jadi untuk ukuran buah itu banyak faktor yang mempengaruhi, terutama tanah ya, tekstur tanah itu, ditambah pula sama kadar pupuk yang diberikan ya, tentu itu. Sama juga dengan batang, ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar batangnya. Ini diameter apa ya, 10 sampai 5 kalau diameter mungkin 30-40 cm ya, 40 cm. Masih tergolong kecil untuk kelapa-kelapa, untuk area perkebunan seperti ini. Jadi kalau total pokok itu dihitung dari berapa barisnya. Ini punya bapak saya, alhamdulillah sangat banyak sekali. Untuk barisnya lebih dari 50 baris, yang artinya 50 baris kalau dikalikan dengan satu barisnya itu 30 pokok atau 30 batang. Tapi kalau di sini 35 ya. Kita taruh aja 30 biar mudah menghitungnya. Satu barisnya 30 batang. Kalau punya 50 baris kasarannya ya. Tapi 50 baris itu lebih ya. Untuk area sini saja dari sana sampai sana lebih dari 50. Kita hitung aja 50 kali 30. 1500 pokok. 1500 batang. Jika buahnya itu rata-rata ya, anggaplah rata-rata seperti ini aja ya, seperti ini. Untuk masa panen, dengan satu kali panen itu ini cuma diambil satu janjang, maksudnya yang ini, yang itu ya, itu aja, anggaplah itu aja. Tiap satu panen cuma satu, itu yang kering gitu. Itu artinya dari 1500 batang itu bisa sampai 10.000 kelapa ya, standarnya itu. Paling apa, standarnya 10.000 kelapa itu tidak semua, belum semua kelapa ya, karena sebagian kelapa misalnya seperti ini nih, ini tidak ada buahnya nih. Entah ini karena apa ya, di luar jalur ini sebenarnya, ini bukan termasuk pokok urutan kayak gini.
Nah, beberapa ada juga selain ini. Jadi itu menjadi faktor X ya untuk keberhasilan perolehan buah ini juga nih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun ini daerah yang seperti ini, bahkan di sini pun belum ada pasokan listrik ya, karena ini wilayah perkebunan yang berada di pulau ya, pulau kecil yang sebelah pulau gitu. Listrik belum sampai di sini. Jadi untuk listrik itu per rumah itu ya punya dari itu genset, dari mesin sendiri, dengan bahan bakar bensin beli juga. Seperti itu. Cukup luas ya kalau kita kita mengeksplor dengan jalan kaki. Nah, seperti ini ya cukup memakan banyak waktu dari ujung ke ujungnya itu. Belum lagi bagaimana orang mengerjakan ini. Jadi pengerjaan ini bisa dibilang kalau individu seperti yang bapak saya lakukan itu cukup memakan waktu, memakan tenaga. Jadi nggak ada habisnya. Belum lagi yang nanti di bagian lain, karena jumlah kelapanya cukup sangat banyak sekali. Namun bagaimanapun juga itu tetap disyukurin ya teman-teman ya. Karena komoditas kelapa ini untuk jangka panjang pun tetap dibutuhkan ya. Karena ini termasuk menjalankan roda perekonomian ya, dari mikro sampai makro. Karena meskipun ini cuma dijual mentah ya, bahan mentah, namun itu cukup diperlukan sebagai devisa negara juga tuh, ekspor impornya. Nih cukup luas. Kita eksplornya sampai ke ujung saja ya, sampai ke ujung baris yang punya orang tua. Jadi seperti ini untuk pengairannya. Selain ini juga sebagai irigasi, kecukupan air ya, air dari pohon kelapa dan pohon pinang ya tentunya. Ini juga sekaligus sarana ya, sarana untuk pengumpulan kelapa. Jadi ini nanti kelapa yang ini semisal ya ini dikait gitu ya, panen itu kan jatuh tuh, yang terkumpulnya kan masih di bawah pohonnya masing-masing ya. Jadi tuh nanti kelapanya itu dikumpulkan ya, janjang-janjangnya itu dipotongin jadi tinggal satu bulat-bulatan seperti itu aja. Terus dilemparkan langsung tuh ke sini, ke paritnya ini. Emang bisa ya mengalir di parit kayak gini? Ya bisa, ini memang masih kering ya. Tapi nanti kalau waktu panen itu nanti ada pengolahan lagi, sistem pengairannya itu, karena ada satu pintu masuk ya, satu pintu masuk dari semua parit ini menuju ke parit yang besar itu. Jadi nanti airnya ini bisa dipenuhin tuh ya, meskipun triknya itu masih manual tradisional ya, tapi sistemnya cukup canggih juga, tergolong unik karena bisa mengalirkan ya dari semua ini, saluran irigasi ini semuanya itu terhubung ya. Jadi nggak cuma satu yang di sini, yang di sana ada juga. Nanti yang di ujungnya sana itu ada juga tuh yang malang. Jadi semua terhubung. Sistemnya nanti ketika ini udah penuh ya, air penuh lah, dimasukin kelapa kan. Kelapa juga banyak di sini, memenuhi parit lah. Nanti sistemnya airnya itu dikurangin tuh dari sana, istilahnya dari mesinnya ya, dari pagung kalau di sini nyebutnya. Pagung itu ketika air yang di sini sudah dipenuhin semua, pagung dan kelapa udah di sini semua, pagung itu nanti dibuka di sana. Ketika air surut ya. Kan di sini tuh ada sistem pasang surut ya, air laut tuh. Jadi kalau yang di sana sungainya itu surut dan air di sini banyak, ketika pagung itu dibuka, otomatis air yang dari sini tuh mengalir keluar semua. Jadi dari sistem aliran air ini, ketika ini surut, kelapa-kelapa ini akan hanyut,
mengikuti kemana air pergi, seperti itu. Terkumpul, nanti setelah terkumpul di depan sana baru dinaikkan dan diproses untuk proses selanjutnya. Seperti itu ya singkatnya. Jadi bisa dibilang rumit, cuman ya kalau kita melihat ya sistemnya sebenarnya sederhana. Karena masih apa ya, pengairan sistem sederhana, petani juga sederhana seperti ini. Ini masih kotor, jadi ya juga bukan kotor ya, masih apa, lebat, banyak rumput. Dan ini ya pembatasnya ini kayak gini. Nah, ini, nah seberang sini udah milik orang lain lagi nih. Ini umurnya juga masih muda punya orang ini. Seperti ini. Jadi sepi sekali ya kalau di perkebunan seperti ini. Apalagi milik individu seperti ini ya. Jadi yang punya itu cuma satu orang atau satu keluarga gitu ya. Jadi pengelolaannya pun juga orangnya ini nggak selalu di sini terus ya. Jadi harus muter ke sana ke sini. Semisal yang dipanen pun juga nggak harus berbarengan. Misal yang satu beberapa baris yang di sini ya tripnya sama. Mungkin kalau yang saya maksud 1500 pokok ini tadi mungkin sama. Tapi nanti yang di daerah lain ada juga itu nggak sama. Justru kalau waktu pemanenan itu berbarengan semua, tentu akan kewalahan dan sistem apa, ekonomi untuk keseharian juga tentunya nanti sekali ada duit, habis itu nggak ada duit lagi, seperti itu. Jadi yang dipanen itu nggak boleh sama ya. Adapun kalau nanti semisal bisa sama, tentu aja ada komoditas lain sebagai penunjang kedua ya. Semisal kelapa habis panen nih, habis panen untuk kebutuhan sesuatu mungkin ya, misal untuk biaya sekolah anak, karena alhamdulillah dari orang tua anak itu sudah ada yang di pondok, ada yang kuliah, seperti itu. Jadi tentu ada untuk mengirimkan anak ya, biaya-biaya pendidikan mereka. Dan nanti untuk habis, semisal nanti habis masih ada jangkauan yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan hasil panen dari pinang, seperti itu. Jadi hasil kebun seperti ini, kelapa dan pinang itu nggak bisa diremehkan juga ya. Karena meskipun harga itu naik turun ya, untuk sistem harga itu bervariasi juga ya. Itu nanti di bahasan lain ya, karena itu topiknya sangat berbeda. Meskipun harganya itu bisa naik turun, terombang-ambing, tapi jika hasil dari buah ini tetap ada, insya Allah pemenuhan perekonomian keluarga itu tetap berjalan dengan baik ya, seperti itu. Jadi meskipun perkebunan kayak gini sistemnya ya nggak bersih, mungkin ya dari teman-teman yang mungkin pekerjaannya di kota, di kantor-kantor seperti itu, di lembaga, mungkin seperti saya kemarin ya, karena saya juga dari Jawa Timur untuk pekerja ya. Tapi ini daerah asal saya ya, daerah di mana orang tua bekerja. Jadi seperti ini nggak bisa diremehkan juga. Karena untuk penghasilan pun sebenarnya kayak gini nih jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang menggunakan jasa mereka untuk sebuah perusahaan kah, lembaga kah, yang mana mereka harus mengikuti aturan dan disiplin yang tinggi, seperti itu. Seperti ini. Jadi kalau di perkebunan seperti ini ya, ini jangan kira nggak ada hama ya. Tentu saja ada hama, itu di setiap tumbuhan apapun itu pasti ada yang namanya hama. Jadi kalau di pohon kelapa kayak gini, hamanya itu ada juga yang namanya ulat apa itu. Kalau di sini bilangnya embuk ataupun gendon, itu yang merusak batang kelapa ya.
batang kelapa ataupun dari bawah dia, akar-akarnya itu yang digerogotin, jadi kelapa itu bisa tumbang ataupun bisa keropos. Selain itu ada yang namanya angkis. Angkis ini juga bikin lubang di dalam batang kelapa ya. Seperti itu. Selain itu untuk babi ya, babi di sini masih ada juga. Babi ini dia yang itu, semisal ada kelapa yang siap panen terjatuh seperti itu ya. Jadi babi itu yang menghabiskan. Jadi dia nih hama untuk buahnya aja, nggak merusak batang seperti itu, enggak. Sama juga untuk pinang juga itu juga, karena wilayahnya juga sama ya. Cuman kalau di sini ya yang sekarang ini babi itu sudah nggak ada lagi. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali karena sudah diberantas ya, ataupun di kayak di semacam diobat gitu, yang mana pernah juga dari cerita orang tua saya ya yang belum lama ini, itu kalau babi di sini tuh ada dikasih obat sama sebuah PT ya, sebuah perusahaan gitu, tak tahu bagian apanya dari sebuah PT itu, dia melepaskan beberapa ekor babi di perkebunan ya, yang mana babi itu sudah disuntikkan cairan, tak tahulah apa itu, cairan-cairan mungkin ya yang bakal menularin ya, menular ke babi-babi lainnya, sehingga babi ini banyak yang mati kemarin diberantas. Ini sebenarnya cukup menjadi kajian yang sangat penting mungkin ya untuk teman-teman ataupun ada peneliti bagian yang lain, karena ini cukup dalam juga untuk dikaji dan juga sangat penting. Ini terjadi di 2019 ketika belum adanya wabah virus COVID itu, yang mana mungkin itu juga sejenis virus yang menular ya, yang diberikan oleh sebuah lembaga yang melepaskan babi ke daerah perkebunan sini. Karena dari dampak dari mereka menyuntikkan babi itu, selain babi-babi yang ada di kebun sini yang dibilang hama itu mati, itu juga menular ke unggas warga juga, unggas yang ada rumah-rumah yang ada di kebun. Sebagian ada orang yang tinggal dalam waktu lama di kebun itu, jadi mereka membuat pondok-pondok ataupun rumah kecil gitu untuk menunggu kebunnya itu. Jadi unggas-unggas mereka ini mati juga, termasuk hewan peliharaan seperti anjing itu. Anjing ini matinya itu akibat dari mungkin adanya babi yang mati seperti itu ya. Babi yang masih sakit dikejar sama anjing ini, dimakan kan. Kalau di sini yang buru babi-babi itu selain dari manusia sendiri, itu juga anjing itu. Anjing itu yang mengejar-ngejar babi kalau di perkebunan sini. Mereka ini mati semua ini, termasuk kucing-kucing yang ketularan itu. Cuman alhamdulillah itu tidak berpengaruh ke manusia, itu kurang tahu juga. Itu terjadi di tahun 2019-2018 menurut orang-orang sini juga. Hal ini cukup menarik untuk dikaji sebenarnya, mengingat dampak yang luar biasa itu. Namun kalau kita mengingat waktu, mungkin sudah sampai sekarang 2022 ini cukup lama ya kejadiannya seperti itu. Dan tidak ada yang menyuarakan ke media ataupun tidak ada mempublish ya, yang mempublish, karena ya orang-orang perkebunan yang notabene-nya dia fokus untuk bekerja saja, tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu. Yang penting bagi mereka hama-hama ini musnah seperti itu ya. Itu sudah cukup menjadi keuntungan bagi mereka. Meskipun ini sebenarnya dampak terhadap ekosistem itu menjadi tidak berputar dengan baik rantai makanannya, seperti itu teman-teman. Jadi ini sore sekitar pukul 4 ya, keadaannya seperti ini, sangat sunyi, hanya suara-suara angin, suara-suara tumbuhan yang terkena angin, suara-suara hewan, seperti itu aja.
Ada sebagian suara-suara mesin itu dari jauh ya, dari orang-orang mungkin yang menebang pohon ataupun orang-orang yang membuat sesuatu seperti ya. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini saja mengenai review ya, ataupun mengintip perkebunan kelapa di daerah Parit Penghulu, Kecamatan Indragiri, Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Riau. Terima kasih atas perhatiannya and see you next video. See you in next video. Bye bye.